Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutiah dengan NIM 2088462 dari Prodi Arsitektur, tepatnya kelas 2020 Arsitektur B, Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumah profesi catering untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perancangan Arsitektur 2. Yang pertama adalah konsep. Konsep desain ini ditilik dari fungsi bangunan adalah rumah profesi catering dan yang diambil adalah minimalis dengan luas tapak yaitu 175 meter persegi. Dari definisinya, rumah profesi catering ini, rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilakukan berdasarkan landasan pendidikan keahlian tertentu, dan catering adalah istilah umum untuk wirausaha yang melayani pemesanan berbagai macam makanan. Jadi, rumah profesi catering adalah sebuah bangunan yang menyatukan fungsi hunian dan komersil di sini mengambil profesi catering. Di sini tertera peta lokasi dan yang menunjukkan batas-batas wilayah dari tapak yang diambil. Selanjutnya adalah analisis. Yang pertama adalah analisis pengguna. Untuk hunian ada 5 pengguna di dalamnya, dan untuk komersil ada 3 pengguna di dalamnya, dan 4 termasuk dengan ibu selaku pemilik profesi catering. Dan untuk hunian ada aktivitas yang tertera sebagaimana berikut, dan juga komersil tertera sebagaimana berikut. Dari analisis kegiatan tersebut, dihasilkanlah kebutuhan ruang. Untuk hunian menghasilkan 12 kebutuhan ruang, dan untuk komersil ada 9 ruang yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah pengelompokan ruang, itu ada private, public, semi-public, dan juga service. Ada kamar utama, kamar adik, kakak, dan juga mbak, ini bagian private. Di bagian public seperti carport, garasi, ruang tamu, ruang loading, dan carport dibagi menjadi 2 untuk fungsi komersil dan untuk hunian agar dua-duanya berkesinambungan tanpa menghambat satu sama lain. Untuk semi-public ada ruang keluarga, ruang makan, ruang belajar, dan juga ruang istirahat. Untuk service ada kamar mandi, dapur, gudang, ruang cuci, ruang setrika, dan lain-lain. Zoning disebutkan dengan fungsi sebagai berikut agar memudahkan sesuai dengan fungsi ruangnya. Dan bubble diagram menunjukkan hubungan ruang-ruangnya yang ada dalam bangunan hunian maupun komersil. Selanjutnya adalah skema hubungan. Di bagian kiri menunjukkan skema hubungan dari bangunan hunian dan juga komersil. Atau ini dibagi berdasarkan lantai. Yang bagian kiri atas adalah untuk lantai 1 dan yang bagian kiri bawah untuk lantai 2. Diagram hubungan ruang menunjukkan mana ruangan yang berhubungan secara langsung, mana yang tidak berhubungan, dan mana yang tidak berhubungan sama sekali. Untuk yang bertandakan bulatan hitam itu menunjukkan ruangan yang berhubungan tapi secara tidak langsung. Contohnya adalah ruang tidur kakak dan ruang tidur adik. Itu tidak memiliki hubungan secara langsung, namun keduanya bersebelahan. Dan untuk yang bertanda merah, contohnya seperti carport dan garasi, keduanya memiliki hubungan langsung dan bisa dilalui. Dan di luar tanda-tanda tersebut adalah ruangan yang tidak berhubungan sama sekali. Ini adalah rencana tapak dari bangunan yang telah dianalisis dan didesain. Lalu ini adalah denahnya setelah melihat dari kebutuhan ruang, programming, dan lain-lainnya. Ini untuk lantai 1, dan ini denah untuk lantai 2. Berikutnya adalah denah setelah ditambahkan furnitur sesuai dengan fungsi ruang dan apa yang dibutuhkan di ruangan tersebut. Ini untuk lantai 1 dari bangunan, dan ini untuk lantai 2 dari bangunan. Ini adalah tampak dari bangunan yang telah didesain. Bagian kiri menunjukkan tampak depan dan bagian kanan menunjukkan tampak samping kiri dari bangunan tersebut. Ini adalah potongan dari bangunan secara melintang yang menunjukkan atap, ruang-ruangan yang terpotong, tangga, fondasi, dinding, dan lain-lainnya. Ini adalah potongan secara melintang yang menunjukkan beberapa ruangan dan konstruksi-konstruksi lainnya seperti fondasi, tangga, dan juga hal lainnya ada di bagian ini. Prinsip yang diambil di salah satu bagian yang menurut saya sudah mencakup seluruh dari komponen potongan yang perlu ditunjukkan. Ini adalah perspektif interior. Untuk bagian hunian diambil contoh ruangan dari kamar tidur kakak, dan untuk perspektif interior komersil diambil contoh yakni ruangan bagian dapur untuk profesi catering.
senjata perspektif eksterior, bagian atas menunjukkan bagian belakang dan samping bangunan, dan bagian bawah menunjukkan bagian depan serta samping bangunan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.